Hai pemirsa, jumpa lagi bersama kita di Viral, ngobrol seru Viralnesia. Nah, oke deh, di segmen yang Kedua ini ada apa sih, Mas? ada apa? Oke. Nah, segmen kedua ini ada pembagian takjil yang ricu nih di Surabaya. Nih, kita lihat masih nih. di Surabaya Masih di Surabaya, ya? lihat Kita di lihat dulu videonya. artikelnya. Oke. Driver ojol kecewa berjam-jam antri pembagian nasi kotak malah dibubarkan polisi. Nah, kenapa sih ini kok malah dibubarkan gitu Dibubarkan. loh? Kenapa, Nah, gitu? kita baca artikelnya. Puluhan pengemudi ojek online yang sedang mengantri pembagian nasi kotak oleh manajemen Bank Mayapada di Jalan Gubernur Suryo Surabaya dibubarkan polisi. Para pengemudi ojek online ini pun mengungkapkan kekecewaan mereka kepada polisi sebab para ojol yang mengaku sepi orderan ini sudah mengantri selama berjam-jam. Ya, terlihat tadi ya di fotonya itu antreannya juga udah lumayan panjang ya kan? Nah, kekecewaan mereka pun dilampiaskan kepada Kapolsek Genteng, Kompol Anggi Saputra. Ini ada kata-kata, sampean ini polisi bisa makan, kalau kami masak hanya susu nasi saja pakai dilarang seperti ini. Ya emang miris ya, di satu sisi polisi menjalankan tugasnya, menertibkan tugasnya untuk physical distancing, tetapi di sisi lain ojol-ojol ini mereka juga perlu makan. Iya, betul sekali. Ya mungkin ini yang perlu dievaluasi adalah teknis pembagiannya gitu kali ya. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Untuk saat ini mungkin tuh pembagian takjil atau hal-hal semacam itu lebih baik kita yang jemput bola. Kita daripada mereka yang kita yang mobile daripada mereka yang harus ngantri gitu. Karena itu kan resiko juga gitu kan. Betul banget kan, selain juga mengganggu kenyamanan penjalan yang lainnya juga kurangnya physical distancing itu terlihat mereka berebut-rebutan walaupun mereka berada di motornya masing-masing gitu ya kan. Nah ini juga ada videonya. Nih kita lihat dulu kondisi videonya. Kemarin di sana tuh video amatir ya, seperti ini. Untuk menjaga jarak. Jadi ini tuh mentertibkan, mungkin hanya disuruh menjaga jarak, tapi mereka nggak mau. Tapi emang ini sih, kalau masalah-masalah antri-mengantri ini budaya Indonesia masih kurang. Iya betul banget, masih minim ya kesadaran. Kalau di negara lain itu seperti Jepang, Korea gitu kan, itu mereka sangat tertib sekali dalam mengantri. Ya mungkin kembali lagi ke budaya sih ya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Mungkin budaya kita emang belum tepat untuk budaya mengantri seperti ini, kurangnya kesadaran masing-masing ya kan. Dan ini terlihat juga bapak ojolnya marah-marah tertibkan. Padahal pertamanya tuh hanya disuruh physical distancing aja, tapi mungkin karena mereka ngotot datangnya ya kan, awalnya yang datang sedikit terus datang lagi banyak gitu kan, jadinya mereka nggak mau menumpuk. Jadinya ya udah dibubarkan aja karena nggak mau diatur. Nasi kotak, sampai marah-marah seperti ini. Kasihan. Ya sebenarnya kasihan juga bapak polisinya ya kan, mereka kan hanya menjalankan tugasnya gitu loh. Dan ojolnya pun mereka mencari nafkah buat keluarga. Betul banget. Oke, beralih ke artikel berita yang lain. Nah ini tuh juga masih sama terkait orang yang marah-marah. Nah ini marah-marahnya kenapa? Yuk kita lihat dulu artikelnya. Merasa dipenjara, kakek berstatus PDP ini berontak saat dievakuasi ke ruang isolasi. Nah jadi ini ada seorang kakek-kakek yang berstatus PDP di Probolinggo. Itu dia marah-marah karena dia tuh merasa dirinya tuh dikekang gitu loh oleh tenaga medis karena dimasukkan ke ruang isolasi yang dimana dia tidak bisa berinteraksi dengan keluarganya maupun orang lain. Dilihat dari video yang beredar, tampak kakek ini berteriak saat petugas berpakaian APD menutup pintu ruang isolasi. Mungkin karena kakek ini ketakutan gitu kali ya. Iya, kesepian kan ya, apalagi kan sudah tua gitu kan. Mungkin biasanya kan kalau orang tua kan emang butuh bantuan, butuh perhatian lebih daripada orang tua itu seperti anak ke anak kecil gitu perlu ya. Mereka perlu perhatian. Mungkin di luar niat dari petugas medis sendiri baik kan ya, untuk menjaga menyembuhkan lah, si kakek ini. Nah ini juga terlihat statement si kakek, saya nggak salah kok mau dikerangkeng dan dipenjara, saya tidak mau. Nah jadi di pemikirannya kakek-kakek ini ketika dia dimasukkan ke ruang isolasi itu dia merasanya di penjara ya kak.
Aduh. Kembali lagi ke kesadaran sih kalau Betul seperti sekali. ini. Nah mungkin ini juga kurangnya edukasi kepada orang-orang lansia Orang-orang yang dimana lansia. mereka juga tidak bisa langsung menerima informasi itu dengan cepat gitu ya kan Kak. Mungkin untuk isolasi ruang-ruang lansia sendiri bisa didesain agak berbeda dari yang Betul sekali. anak-anak muda gitu kan. Nah, kan biasanya kalau ruang isolasi tuh ya udah lempeng-lempeng gitu aja Lempeng-lempeng adanya gitu aja, kasur, terus toilet angin, mungkin. toilet di dalamnya AC atau gimana udah gitu bosen. doang kan, dan itu cuma tembok doang gitu, mungkin bisa dikasih gambar-gambar apa gitu, dikasih TV kayak apa gitu biar nggak bosan. Mungkin ya wifi kan? kakaknya bisa nonton YouTube Iya, juga iya, bisa. kalau kakeknya bisa YouTubean ya kan. Nah ini juga kita ada videonya ketika kakek-kakek ini lagi marah-marah nih, kita lihat langsung Nih, kayak videonya. gimana nih marah-marahnya. Nah ini Nah, terlihat nih, tarik-tarikan ini ya pintu ya. yang berusaha mencegah kakek ini biar keluarannya, tenaga medisnya kayak udah ya udahlah gitu. Kasihan juga sih kakeknya marah-marah. Sampai nggak pakai baju kayak gitu. Iya. Mungkin kakeknya juga merasa apa ya? Bosan gitu. bosan lah. Saya aja yang di rumah aja bosan. Gimana yang di ruang isolasi gitu kan? Iya kan. Tarik pintu. Karena kan Itu ini tertekan pintunya juga. nggak dikunci atau gimana sih ya? Mungkin udah dikunci tapi kan ditarik-tarik itu saking kuatnya si kakek ini ya, walaupun udah tua tapi tenaganya masih mantep tuh ya kan kayak gini. Bisa ngalahin 2 orang tenaga medis loh itu tadi. Ya ampun ya kan. Ini di Probolinggo ya berarti Iya, ya. Oh nah mungkin gitu. keluarganya Viralnesia di rumah juga bisa lah dibantu untuk mengedukasi sanak keluarganya kalau COVID-19 itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindarkan atau dibuat malu gitu ya kan, karena kalau misalnya kita berada di ruang isolasi juga berarti kita menyelamatkan diri sendiri dan keluarga kita gitu ya kan? Ataupun mungkin sebelumnya sebenarnya bisa pakai isolasi mandiri di rumah sih. Betul sekali. Cuman karena dia statusnya udah PDP, emang harus dirawat di rumah sakit. Tuh, karena juga untuk mengurangi Interaksi dengan orang mengurangi luar. interaksi juga gitu. Nah, oke, Viralnesia di rumah, mungkin ada yang mau komentar-komentar terkait video-video atau artikel-artikel yang tadi udah kita bawain, bisa langsung ke link di bawah ini. Di bawah ini. Nah, kalau misalnya ada video-video lucu atau apapun bisa juga di-sharing ke kita-kita. Oke. Oke, dan nanti kita bakal lanjut lagi ke segmen 3. Segmen 3. Betul banget, yang kita akan bawain video-video yang menarik. Video-video menarik ya. Betul Oke. sekali. Jangan Penasaran kemana-mana. pasti. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Viral. Ngobrol seru Viralnesia.